Shalom Bapak Ibu, jemaat dan pengurusku di Kata Pangsilan Peni yang dikasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kita hari-hari ini kita lihat keadaan pandemi kita boleh semakin baik. Artinya jumlah orang yang sakit pun semakin berkurang dan kita bisa melihat bagaimana orang mulai banyak bisa berkumpul kembali. Ya, kita tahu di daerah kita juga PPKM sudah semakin berkurang, ya. Tempat ibadah pun sekarang sudah mulai banyak dihadiri oleh banyak jemaat karena mereka juga sudah rindu untuk bisa bertemu bersama-sama. Dan karena mungkin prokes pun tidak seperti ketat seperti yang lalu, ya. Bahkan ada beberapa kul yang sudah mulai mengadakan tatap muka, ya. Terima kasih. Tapi dengan tetap menjalankan prokes, saya berharap kita tetap menjalankan prokes yang baik demi kebaikan kita bersama. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam kul malam hari ini, dan tema hari ini adalah mulutnya murid Yesus. Ya, saya percaya hari ini kita mau sama-sama belajar. Bapak Ibu belajar, saya juga belajar mengenai tentang apa yang keluar dari mulut kita, yaitu bicara mengenai tentang perkataan, bagaimana seharusnya sebagai murid-murid Yesus kita harusnya berkata-kata dan berbicara. Yuk, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ya kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, Kau Tuhan yang baik buat kami, kalau Engkau pelihara sampai hari ini Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau menolong hidup kami Bapak. Malam hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, biar apa yang disampaikan ini boleh membuat hidup kami berubah. Hidup kami diubahkan. Firman Tuhan yang kami dengar boleh jadi firman Tuhan yang hidup, yang mengubah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, di dalam menjalani kehidupan, Tuhan mau agar hidup kita juga, ketika kita percaya terima Tuhan, kita juga mengalami ada yang namanya adanya perubahan. Ya. Dan saya tentu ada banyak hal yang Tuhan mau kita alami perubahan ketika kita menjadi orang yang percaya. Dan hal yang dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita diubahkan menjadi sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan mau kita sama-sama belajar berubah supaya kita dari hal yang tidak baik menjadi baik. Malam hari ini kita mau belajar mengenai mulutnya murid Yesus, bicara mengenai perkataan, ya. Biar lewat malam hari ini kita belajar bagaimana seharusnya kita tahu, bagaimana seharusnya dan kita melakukan bagaimana seharusnya perkataan yang diucapkan sebagai murid Yesus. Hari-hari ini kita lihat, kalau kita perhatikan, kita banyak di dunia modern seperti ini, kita bisa melihat banyak di media sosial, terutama kita bisa melihat banyak komentar-komentar orang, bahkan kita pun bisa memberikan komentar, ya. Dan saya percaya perkataan juga di lewat media sosial, mungkin kita nggak lewat perkataan, tapi lewat apa yang kita tuliskan juga kita harus belajar yang sama, ya. Karena hari ini kita bisa melihat ada banyak komentar-komentar kalau kita ada sesuatu yang disampaikan di dalam media sosial, ada komentar yang memfitnah, kita lihat ada komentar yang menghasut, bahkan ada berita-berita yang bohong, yang menggiring opini banyak orang, ya. Sehingga mungkin opini itu bohong, ya, menyesatkan orang, ya. Tapi sebenarnya hal yang seperti itu pun bukan hanya akan menyesatkan orang, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Tuhan itu membahayakan diri kita, membahayakan keselamatan kita. Sama aja perkataan yang bohong juga, ya. Amsal 13 ayat 3 firman Tuhan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan, ya. Kata bijak yang penuh hikmat yang dituliskan oleh Salomo di dalam kitab Amsal mengingatkan kita betapa pentingnya kita harus sebagai anak Tuhan menjaga perkataan kita. Karena dengan perkataan yang dibilang kita bisa kehilangan nyawanya. Bahkan dengan
Tapi dengan perkataan juga kita bisa terima keselamatan. Hari-hari kita bisa lihat banyak orang yang akhirnya masuk ke dalam penjara, dihukum karena perkataannya, karena apa yang dia tulis di media sosial. Tapi firman Tuhan di dalam Roma 10 berkata begini, setiap orang yang dengan hati orang percaya, dibenarkan, dan dengan mulut mengaku diselamatkan. Artinya betapa pentingnya yang namanya sebuah perkataan. Tadi seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal, bisa membahayakan orang, bahkan membawa orang kepada kebinasan. Memang sama seperti apa yang di Rasul Paulus tulis di Roma. Dengan hati orang percaya, dibenarkan, dan dengan mulut pun mengaku diselamatkan. Ya. Jadi betapa pentingnya yang namanya perkataan ini akan bisa membawa kita ke dalam satu hal yang baik atau kepada hal yang nggak baik. Ya. Saya baca lagi di Amsal. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang kita gemakan, apa yang kita perkatakan yang baik atau perkataan yang tidak baik, pasti kita akan memakan buahnya. Ya. Saya percaya malam hari ini, ya, kadang kita mungkin, Pak, hari ini kita belajar ikut soal perkataan, suatu hal yang kecil, suatu hal yang bisa dianggap kita hal yang biasa. Tapi saya percaya, ya, sesuatu yang kecil yang namanya perkataan ini bisa membawa dampak yang besar untuk siapa? Untuk kehidupan kita di dunia. Ya, terutama kehidupan kita buat menjaga keselamatan kita di kehidupan yang akan datang. Seperti yang tadi firman tadi katakan di Amsal dan di Roma. Ya. Yuk kita baca lagi firman Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 26 firman Tuhan bilang seperti ini. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu, malam hari ini kita sama-sama belajar. Ya. Saya juga sama-sama belajar. Lewat firman Tuhan di dalam Yakobus 1:26 ini, satu firman Tuhan yang begitu luar biasa ya buat hidup kita. Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, bahkan sia-sialah ibadahnya. Saya berharap ya, lewat firman Tuhan ini kita sama-sama diingatkan. Yang namanya ibadah itu berarti memberikan sesuatu untuk Tuhan, mempersembahkan sesuatu. Ya, mungkin, tapi apa yang kita persembahkan ini akan menjadi sia-sia kata Tuhan. Kalau perkataan ini kita nggak bisa mengekang yang namanya perkataan dalam lidah kita. Biarlah malam hari ini kita sama-sama diingatkan, Bapak Ibu, seperti yang firman Tuhan tuliskan di dalam kitab, ya tadi Yakobus 1 ayat 26. Jika seorang menganggap diri ibadah tetapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, mungkin kita melayani, mungkin kita datang ke gereja, mungkin datang kita memberikan persembahan, seolah-olah memberikan hidup kita, tetapi kalau perkataan kita sia-sia, tidak bisa menjaga perkataan kita, Tuhan bilang sia-sia. Ya. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini yang Tuhan mau ya. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu, biarlah sama seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Yesaya, ya. Untuk menjadi seorang murid, ya. Tuhan rindu kita punya perkataan seperti orang murid, yaitu perkataan yang memberi semangat, perkataan yang membangun kepada seorang yang letih lesu. Sesuai dengan apa yang kita dengar. Firman Tuhan yang sering kita dengar, itu yang kita perkatakan kepada orang lain. Saya percaya itu yang akan membangun banyak orang. Ya. Hari ini kita mau belajar. Ya. Saya membagikan 4 hal yang seharusnya kita perkatakan, yang harusnya kita lakukan. Kalau kita memang seorang yang namanya seorang murid Yesus, murid Kristus yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ya, yang pertama apa sih yang Tuhan mau? Ya, karena betapa pentingnya sebuah perkataan dan Tuhan mau. Ya, 4 hal ini kita lakukan sebagai murid Kristus.
Yang pertama Tuhan mau kita menjaga perkataan kita dari perkataan yang jahat dan perkataan yang sia-sia. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau sebagai murid Yesus, Tuhan mau kita menjaga perkataan kita. Ya. Matius 34 ayat 14 firman Tuhan, jagalah Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita juga dalam menjaga kita tidak memperkatakan hal yang menipu. Ya, hal-hal yang jahat, hal-hal yang sia-sia. Ya, hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang lain. Karena sebenarnya apa yang diperkatakan orang, ya, sebenarnya itu berasal dari apa yang hati kita, apa yang menguasai hati kita saat itu yang biasanya keluar. Ya. Orang mengatakan hal-hal yang jahat berarti sebenarnya hatinya kadang-kadang penuh dengan kejahatan. Ya. Kolose 3 ayat 8 firman Tuhan, tetapi sekarang buanglah hal semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu yang pertama yang Tuhan mau, Tuhan kita menjaga mulut kita dari perkataan yang jahat. Sekalipun mungkin ada orang yang jahat sama kita, Tuhan bilang, setiap perkataan kita nih dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab di Matius bilang setiap perkataannya kita akan apa yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan pada masa penghakiman. Bahkan ditulis di ayat-ayatnya, karena menurut ucapan kita kita akan dibenarkan dan menurut ucapan kita juga kita bisa dihukum. Ya. Betapa pentingnya yang namanya sebuah perkataan itu. Tuhan mau kita menjaga perkataan kita dari perkataan yang jahat. Karena dengan perkataan yang hal itu, perkataan itu juga kita akan dibenarkan dan kita akan dihukum. Ya. Jadi yang pertama sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita perlu menjaga perkataan kita dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan yang jahat. Ya, saya nggak akan jabarkan, saya percaya Bapak Ibu semua mengetahui ya, perkataan yang bagaimana. Terus yang kedua yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus, Tuhan mau kita mempergunakan perkataan kita ini menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, perkataan yang menyemangati orang. Efesus 4 ayat 29 firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap perkataan kita ini bukan memperkatakan perkataan yang kotor, bukan memperkatakan perkataan yang merendahkan seseorang, bukan perkataan-perkataan yang menyudutkan orang, tapi Tuhan mau pakailah kita memakai perkataan-perkataan yang membangun. Saya percaya yang namanya perkataan yang membangun berasal dari firman Tuhan. Ya. Karena saya percaya lewat firman Tuhan, orang bisa dibangun iman. Ya. Perkataan yang berasal dari firman Tuhan akan membangun, akan memotivasi seseorang untuk melakukan yang benar. Tetapi sebaliknya perkataan yang tidak membangun seringkali justru akan membuat orang lain menjadi lemah, membuat orang perkataan yang negatif membuat orang menjadi depresi. Perkataan negatif akan membuat jadi orang menjadi takut dan cemas. Ya. Biarlah kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Selama dia hidup di dunia, dia melayani, dia memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Dia memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita dimanapun. Bahkan memberikan kesembuhan. Ya, saya percaya di dalam perkataan kita ada kuasa, terutama di dalam doa. Biar perkataan kita ini boleh jadikan doa buat setiap banyak orang, dan boleh dapat membangun orang, menyembuhkan banyak orang. Amin. Yang tadi yang pertama, Tuhan tidak mau kita memperkatakan perkataan yang jahat. Tapi yang kedua, Tuhan mau kita menggunakan perkataan kita, perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur. Yang ketiga, Tuhan mau nih buat diri kita. Ya, diri kita tuh perlu melatih diri kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Ya.
Seperti apa yang firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, Tuhan mau kita belajar melatih diri kita juga untuk memperkatakan firman Tuhan ini. Ya, belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimulai dari hal yang paling gampang di dalam keluarga kita, ya, di tempat bekerja, di lingkungan kita bekerja. Saya kadang kita susah ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kadang kayak saya di lingkungan kerja, ketika orang ngobrol, kita bisa sampaikan, ya, banyak hal. Kita nggak, kalau menggurui orang kadang susah. Tapi kita sampaikan, kalau menurut saya, di agama saya, kita bisa perkatakan seperti ini, kebenaran firman Tuhan, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya percaya, orang yang mendengar pun akan terbangun. Orang yang benar pun akan melihat kebenaran firman Tuhan. Siapa Tuhan kita? Kita bakal jadi kesaksian yang hidup. Ya, dilatih untuk memperkatakan firman Tuhan. Kita jadi kesaksian yang hidup lewat perkataan kita. Ya. Terus yang terakhir, yang keempat, Tuhan mau apa yang kita perkatakan ini dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Tadi seperti firman Tuhan di dalam Matius, setiap perkataan ini akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Karena menurut perkataan ini kita akan dibenarkan dan menurut perkataan ini kita akan dihukum. Artinya apa yang kita perkatakan ini sebenarnya akan dipersembahkan kepada Tuhan dan akan membuat kita akan menjadi penentu buat Tuhan apakah kita dibenarkan lewat perkataan kita atau justru kita dihakimi. Persembahkan setiap perkataan kita ini untuk Tuhan. Ya, ayat terakhir, yuk, Amsal 15 ayat 1. Firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ayat 2, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohannya. Ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ya, saya percaya tujuan kehidupan yang namanya tujuan, apa sih tujuan kita jadi anak-anak Tuhan? Selama kita hidup di dunia, Tuhan mau tuntut hidup kita menjadi serupa dan segambar seperti dengan Tuhan, seperti Kristus, seperti Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus memberikan rasa yang sama seperti Kristus. Sama seperti firman Tuhan, kita perlu jadi terang dunia dan jadi garam dunia. Memberikan pengaruh yang baik dan memberikan rasa yang baik buat sekeliling kita. Ya, lewat apa yang paling mudah? Lewat perkataan. Tadi kita diingatkan, jangan perkatakan yang jahat, perkatakan yang membangun, ya, perkatakan yang menyemangati orang. Kita harus memperkatakan firman Tuhan, karena yang kita perkatakan sebenarnya kita persembahkan untuk Tuhan. Ya. Lalu bagaimana? Saya mau kasih tips sedikit. Bagaimana sih sebenarnya diri kita? Apakah kita sudah memperkatakan yang benar buat orang lain? Kita bisa lihat lingkungan sekeliling kita. Kalau sekeliling kita, ya, orang lain berani berkata-kata kepada kita perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak benar, perkataan yang jahat di depan kita. Sesungguhnya itulah sebenarnya gambaran diri kita, perkataan diri kita sebenarnya di hadapan orang lain. Karena saya percaya ketika kita memperkatakan yang benar, selalu kepada yang benar, orang lain pun nggak berani memperkatakan yang nggak benar di hadapan kita. Ya. Malam hari ini kita sama-sama merenungkan betapa pentingnya sebuah perkataan karena akan menentukan apakah kita dibenarkan ataukah kita dihakimi lewat perkataan kita. Biarlah perkataan kita boleh membangun. Dan ukuran bagaimana perkataan kita, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana orang lain berkata-kata kepada diri di hadapan diri kita. Sebegitu juga ukuran orang lain melihat apa yang kita perkatakan kepada orang lain. Ya, yuk hari ini kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk malam hari ini.
Bapak, kami minta ampun kalau dalam perkataan kami seringkali kami masih memperkatakan perkataan yang sia-sia, berkatakan perkataan yang mungkin menyakiti hati orang, berkatakan perkataan yang tidak membangun. Tapi biarlah malam hari ini kami sama-sama diingatkan Tuhan untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan kami, menjadi terang, menjadi garam lewat perkataan dan perbuatan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapak. Beri kami kekuatan, beri kemampuan untuk dapat jadi terang dan garam buat banyak orang Bapak di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mau apa yang setiap ibadah kami ini boleh, setiap persembahan kami ini boleh menjadi sia-sia di hadapan Engkau karena perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, kuliah yang indah untuk setiap kami malam hari boleh mendengarkan firman. Bapak, malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat kul yang sakit, atau ada pengurus kul yang sakit malam hari ini Bapak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kesembuhan dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas setiap mereka Bapak. Jamah yang sakit, sembuhkan yang sakit Bapak. Lewat bilur darah Yesus, lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan Kau sudah bangkit Tuhan, membuktikan bahwa Engkau hidup. Menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit, memulihkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan apapun sakitmu, di bagian tubuhmu yang manapun yang sakit dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang kesulitan di dalam ekonomi. Berkati Tuhan, buka jalan, beri hikmat agar mereka dapat melihat jalan keluar yang Kau berikan buat hidup mereka Bapak. Berkati setiap kul yang ada, yang saat ini mungkin masih online, lewat mesbah keluarga seperti malam hari ini, Pak. Berkati Tuhan. Berkati juga setiap jemaat kul yang sudah mulai on-site bertatap muka Tuhan. Berikan perlindungan depan Tuhan. Beri hikmat dari Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, apapun yang dilakukan oleh setiap mereka Tuhan, itu Engkau yang balas dengan berlimpah-limpah. Setiap perlayanan anak-anak-Mu Tuhan, pengurus-pengurus kul yang ada, berikan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Karena mereka melakukan, karena mereka mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.